anak-anak Miss Primary 3, ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia. Sebelum Miss menjelaskan, semuanya persiapkan dirinya dan persiapkan bukunya, buku teks tematik terpadunya. Ya, buka buku teks tematik terpadunya halaman 45 dan sampai halaman 47. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Udah dibuka bukunya. Oke. Baiklah, misalkan mulai penjelasannya, tolong didengarkan dan dipahami. Bahasa Indonesia kelas 3 dengan subtema 2. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai wawancara, yaitu wawancaranya mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita masuki dari pengertian wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, ya. Berarti wawancara itu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Oke, kita masuki lagi tujuan dari wawancara. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Miss ulang sekali lagi, tujuan dari wawancara merupakan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Selanjutnya kita masuki dari pengertian pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berarti pewawancara itu orang yang membutuhkan suatu informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada penanya, yaitu para pewawancara. Jadi narasumber itu berarti orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Selanjutnya di sini kita akan membahas kata tanya. Kata tanya itu terdiri dari 6 bagian, ya. Kata tanya terdiri dari 6 bagian. Apa saja kata tanya yang ada? Yaitu ada kata tanya apa, kata tanya siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Jadi keenam kata tanya ini yang sering digunakan, yang sering dipakai dalam wawancara. Selanjutnya kita bahas satu persatu dari kata tanya tersebut. Yang pertama, kata tanya apa? Baiklah, di sini kata tanya apa ini bertujuan atau menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, ya. Kata tanya apa ini bertujuan atau menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Oke. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dilakukan Anissa sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan Anissa mencuci tangan dan berdoa. Selanjutnya kata tanya siapa? Baiklah, kata tanya siapa ini menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang sedang belajar di ruang tamu? Jawabannya, yang belajar di ruang tamu adalah Santi. Selanjutnya kata tanya di mana, yang berfungsi atau menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat, kejadian yang ditanyakan. Contohnya, di mana Ardi membaca komik? Jawabannya, Ardi membaca komik di kamar.
Selanjutnya kata tanya kapan ya. Kata tanya kapan ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contohnya, kapan Rani berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya, Rani berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Rabu. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Ya, kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Ya, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejadian suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Aldo berangkat sekolah? Jawabannya, Aldo berangkat sekolah dengan naik mobil. Selanjutnya, mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan sebab dalam suatu cerita. Ya, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata tanya karena atau sebab. Contohnya, mengapa Rani rajin belajar? Jawabannya, Rani rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badannya yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Contohnya, bayi yang beratnya 5 kg berubah menjadi 6,5 kg karena mengalami pertumbuhan. Oke, itu merupakan penjelasan Miss pada hari ini mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tugas anak-anak di rumah yaitu mewawancarai orang tua, ya, mewawancarai orang tua kamu untuk menanyakan, ya, untuk menanyakan pertumbuhan dan perkembangan kamu mulai dari kamu lahir hingga kamu sekarang ini, ya, mulai kamu dari lahir hingga sekarang ini. Tanya jawab atau wawancara dengan orang tua kamu secara langsung. Tanya jawabnya atau wawancaranya di video dan dikirimkan ke GC kita masing-masing, yaitu GC kelas 3. Oke, demikian penjelasan Miss untuk hari ini. Semoga anak-anak mengerti akan penjelasan dan materi hari ini. Terima kasih.